Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Di sini kami dari kelompok 9 dari Teknik Informatika kelas reguler pagi 24B akan memaparkan materi seputar aplikasi yang kami rancang dan hasil rancangan aplikasi tersebut. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Abdul Fida Ismail. Nama saya Raffi Daniel Arwan. Nama saya Muhammad Syahid Asidiki. Dan nama saya Haura Sapasila. Mungkin langsung saja untuk materi yang pertama yang akan dibahas oleh Haura. Latar belakang. Di era modern ini, pengelolaan keuangan menjadi salah satu keterampilan penting yang harus dimiliki oleh setiap individu, terutama mahasiswa. Banyak mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam mengatur keuangan mereka, yang seringkali mengakibatkan pengeluaran yang tidak terencana dan kesulitan dalam menabung. Oleh karena itu, diperlukan sebuah solusi yang dapat membantu mahasiswa dalam mengatur keuangan mereka dengan cara yang sederhana dan efektif. Aplikasi menabung berbasis Command Line Interface atau CLI ini dirancang untuk memberikan kemudahan bagi mahasiswa dalam menabung secara harian, mingguan, dan bulanan. Rumusan masalahnya. Rumusan masalahnya itu yang pertama ada bagaimana merancang aplikasi target tabungan yang dapat membantu pengguna menetapkan, mengelola, dan mencapai tujuan keuangan pengguna secara efisien. Yang kedua, bagaimana cara menyediakan fitur dalam aplikasi ini agar dapat menyesuaikan target tabungan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansial pengguna. Yang ketiga, bagaimana memastikan bahwa aplikasi target tabungan dapat memberikan pengalaman pengguna yang mudah, menarik, dan bebas dari hambatan teknis. Yang keempat, atau yang terakhir, bagaimana mengintegrasikan sistem pengingat untuk mendukung pengguna mencapai target tabungan mereka tepat waktu. Untuk tujuan dari aplikasi ini yang pertama yaitu merancang aplikasi target tabungan yang dapat membantu pengguna dalam menetapkan, mengelola, dan mencapai tujuan keuangan mereka secara efisien. Yang kedua yaitu menyediakan fitur dalam aplikasi yang dapat menyesuaikan target tabungan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansial pengguna. Yang ketiga, yaitu memastikan bahwa aplikasi target tabungan ini memberikan pengalaman pengguna yang mudah, menarik, dan bebas dari hambatan teknis. Yang terakhir, yaitu mengintegrasikan sistem pengingat untuk mendukung pengguna dalam mencapai target tabungan tepat waktu. Untuk manfaatnya, yang pertama yaitu memberikan solusi yang efektif bagi pengguna, khususnya mahasiswa, dalam mengelola keuangan. Yang kedua, meningkatkan kesadaran pengguna tentang pentingnya perancangan keuangan dan disiplin dalam mengelola keuangan atau menabung. Nah, yang ketiga yaitu menyediakan aplikasi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu, sehingga pengguna dapat lebih terlibat dan termotivasi untuk menabung atau mencapai target tabungan mereka. Yang keempat yaitu menciptakan pengalaman pengguna yang positif sehingga pengguna merasa nyaman dan termotivasi untuk menggunakan aplikasi secara rutin. Nah, di sini saya akan memaparkan observasi wawancara. Nah, yang pertama yaitu keterangan observasi dan dokumentasi. Yang kedua, hasil wawancaranya. Nah, keterangan observasi dan dokumentasi. Narasumber yang bernama yaitu Nabil Ma'ruf, statusnya yaitu sebagai mahasiswa. Waktu dan tempat hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 pukul 10 sampai 12 WIB. Tempatnya di coffee shop sekitaran kediaman Kang Nabil. Nah, di sini ada foto dokumentasinya ya bersama narasumber tersebut.
Nah, di sini ada hasil wawancara yaitu pertanyaan dan jawaban. Nah, kita itu memberikan beberapa pertanyaan kepada narasumber. Nah, yang pertanyaan yang pertama yaitu apa pendapat Kang Nabil tentang pentingnya menabung sebagai mahasiswa? Nah, jawabannya yaitu saya sebagai mahasiswa menabung itu sangat penting karena setiap mahasiswa memiliki banyak kebutuhan yang harus dicapai. Misalnya, kebutuhan untuk mendukung proses belajar, salah satunya laptop, atau juga kebutuhan untuk liburan. Nah, pertanyaan yang kedua yaitu, menurut Kang Nabil, metode menabung yang paling efektif apakah menabung di bank atau menabung dengan cara menyimpan uang di celengan? Nah, jawabannya yaitu, saya pribadi lebih enak menabung dengan celengan karena lebih mudah mengambil uang saya yang saya tabung. Dan memungkinkan juga jika ada kebutuhan mendadak, saya bisa ambil uang tersebut dengan mudah. Nah, pertanyaan yang ketiga yaitu seberapa sering Kang Nabil menabung dan apa yang biasa menjadi tujuan Kang Nabil untuk menabung. Nah, jawabannya yaitu kalau dibilang seberapa sering, gak sering juga, tapi kadang-kadang dan biasanya saya menabung untuk kebutuhan pribadi seperti healing. Nah, pertanyaan yang keempat yaitu apa yang biasanya menjadi motivasi Kang Nabil untuk menabung. Nah, jawabannya yaitu hal yang sangat mendorong semangat saya untuk menabung yaitu jika ada kebutuhan yang sangat dibutuhkan. Nah, pertanyaan kelima yaitu apa saja tantangan Kang Nabil hadapi saat mencoba menabung. Nah, jawabannya yaitu tantangan yang saya hadapi saat ini menabung di celengan terkadang lupa sudah berapa jumlah uang yang saya masukkan. Dan juga saya gak tahu seberapa jumlah yang saya tabungkan. Selebihnya tergantung niat dan kekonsistenan dalam menabung. Nah, yang pertanyaannya, nah pertanyaan yang keenam yaitu menurut Kang Nabil apa yang bisa membantu Kang Nabil atau eh cowok kat Nah, pertanyaan yang keenam yaitu menurut Kang Nabil, apa yang bisa membantu Kang Nabil atau di luar sana agar lebih mudah mencapai target menabung? Jawabannya yaitu mungkin bisa dengan sebuah alat pendukung seperti aplikasi yang diprogram buat membantu saya untuk menentukan capaian dalam menabung. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Raffi Daniel Arwan, bagian mockup, flowchart, dan juga pseudocode. Di sini ada 6 menu. Yang pertama itu menu utama, yang kedua menu buat tabungan baru, yang ketiga menu menabung target, yang keempat menu lihat progres tabungan, yang kelima menu lihat riwayat tabungan, dan yang terakhir menu hapus atau edit tabungan. Kita akan ke menu yang pertama, yaitu menu utama. Nah, di menu utama itu mockupnya seperti ini nih. Ada 6 pilihan dan juga yang 0 itu keluar dari aplikasi ini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan flowchart dan juga pseudocode-nya. Ini adalah flowchart dan juga pseudocode-nya untuk menu utama ya. Nah, ini di menu utama. Kita akan ketika mulai aplikasi akan menampilkan menu. Lalu kita memilih akan terdapat 7 menu seperti yang tadi saya jelaskan. Yang pertama itu buat target tabungan, yang kedua menabung, yang ketiga lihat progres tabungan, yang keempat dan yang terakhir itu yang seperti saya sebutkan tadi. Nah, di sini jika kita memilih input pilihan nih, misalnya kita memilih untuk nomor pertama. Nah, jika kita memilih nomor pertama, maka kita akan dimasukkan ke dalam hasil. Hasil ini akan ke case berikutnya, yaitu buat target tabungan. Nah, jika kita input pilihannya tidak sesuai dengan yang di atas,
maka akan mengulang dan akan memberi pernyataan pilihan tidak valid. Nah, akan diulangi ke tampilan menu yang awal. Nah, lalu jika kita memilih nomor 1, kita akan jelaskan ke case 1. Yang case 1 itu adalah buat target tabungan. Nah, ini itu adalah untuk menu buat target tabungan baru. Untuk mockup-nya yaitu ini. Nah, ini adalah mockup untuk menu membuat tabungan baru. Ini adalah mockup ketika target sudah dibuat, dan ini adalah mockup ketika target belum dibuat. Jika kita belum membuat tabungan baru, maka kita akan diberikan seperti ini ya, target belum dibuat. Nah, jika kita memilih tidak, maka akan balik lagi ke menu awal. Ini flowchartnya. Nah, jika kita memilih ya, tadi kita akan disuruh input nama tabungan. Setelah input nama tabungan, kita juga akan diminta untuk menginput nominal target tabungan. Misalnya di sini di flowchart dan di pseudocode ini contohnya 500.000 ya. Nah, kita menginput huruf dan juga misalkan tidak valid atau tidak benar akan mengulang lagi ke bagian sini. Nah, kita sudah menginput huruf yes, dan juga akan menampilkan opsi tabungan, yaitu ada 3. Yang pertama itu opsi harian, opsi mingguan, dan juga opsi bulanan. Kita dapat memilih sesuai dengan keinginan menabung kita masing-masing. Jika kita memilih opsi, misalkan kita memilih nomor 1, kita memilih opsi nomor 1, akan ke bagian sini. Kita akan diminta untuk menginput nominal uang yang bisa ditabung setiap hari, minggu, atau bulan yang sudah kita pilih di opsi sebelumnya. Namun jika kita tidak memilih opsi di sini, kita akan tidak akan valid ya, dan akan mengulang lagi ke bagian input opsi. Nah, jika sudah di sini, kita akan diminta untuk menginput angka sesuai yang sudah kita inginkan tadi. Misalnya kita mengisi 500.000. Nah, misalnya tidak valid lagi, akan mengulang lagi ke bagian sini. Nah, jika misalnya valid, kita akan ditanyakan lagi, apakah kamu ingin set notifikasi pengingat untuk menabung. Notifikasi pengingat ini ya seperti namanya, untuk mengingatkan kita untuk menabung setiap hari, minggu, atau bulannya. Jika kita memilih pilihan kita itu misalnya misalkan itu hari, jika tidak, maka kita akan bisa mengecek hasil inputannya, dan jika iya, kita akan diminta untuk memasukkan waktu pengingat. Misalnya nih, kita minta jamnya jam 7, menit jam 1 juga, menit 1. Kita akan diingatkan sesuai dengan waktu yang ada. Lalu kita akan menginput waktu, misalkan tidak valid, kita akan diulangi lagi untuk menginput waktunya. Lalu kita bisa mencetak hasil inputan, dan juga kita akan mendapatkan notifikasi pengingat. Nah, jika sudah, kita bisa kembali lagi ke menu utama. Kita balik lagi ke mockup yang berikutnya. Setelah kita membuat menu tabungan baru, kita akan melanjut ke menu menabung target dan daftar tabungan. Nah, di sini ada 2, yaitu menabung ke target tertentu, dan yang kedua menabung ke semua target. Nah, untuk yang ke target tertentu itu, kita misalnya punya 3 tabungan. Nah, jadi akan ada seperti ini, total yang harus ditabung hari ini, ditabung minggu ini, dan juga ditabung bulan ini. Kita bisa memilih untuk menabung ke target tertentu, misalnya untuk ditabung hari ini aja, dan juga bisa memilih untuk menabung ke semua target, ke semua yang kita punya tabungan. Jadi kita bisa langsung mengsekalikan. Untuk bagian flowchart dan pseudocode-nya seperti ini. Nah, ini merupakan bagian flowchart dan juga pseudocode-nya. Nah, kita masuk ke dalam case yang kedua dari pilihan menu utama dari hasil ini yang kita pilih, yaitu lihat progres tabungan. Kita memilih case ketiga ya, case kedua ya. Nah, di sini kita akan ada 2 pilihan, yaitu if input menu 2 masuk ke dalam menu menabung target, dan yang kedua jika target ada. Sesuai dengan apa yang saya jelaskan tadi, jika target menabung ada, dan juga jika target tidak ada. Nah, di sini akan ditanyakan dulu apakah tabungan sudah dibuat,
Jika kita belum membuat tabungan, kita akan lagi ditampilkan di sini. Kamu belum membuat target tabungan. Apakah kamu ingin menabung? Nah, jika kita memilih ini, ya, kita akan balik ke case pertama, yaitu untuk membuat tabungan. Sudah saya jelaskan sebelumnya. Lalu jika tadi kan kita sudah membuat tabungan, kita akan diarahkan ke bagian sini, yaitu tampilan pengingat. Sini nih kita dikasih tahu kalau kita belum menabung hari ini. Misalnya kita nge-skip tabungan 1 hari. Nah, sini akan ditampilkan total tabungan yang harus ditabung setiap hari, minggu, atau bulannya. Nah, kita di sini akan diberi 2 pilihan, yaitu menabung untuk semua target dan juga menabung target tertentu. Contohnya, sebagai contoh, saya akan menjelaskan jika kita memilih menu pertama, yaitu pilihan pertama di sini, yaitu menabung untuk semua target. Jika kita memilih pilihan pertama, kita akan diarahkan ke sini, yaitu masukkan jumlah uang yang ingin kamu tabung untuk semua target. Nah, kita akan disuruh lagi untuk menginput nominal uang yang ingin kita tabung ke sebuah target sesuai dengan tabungan kita masing-masing. Nah, ketika kita menginput angka, maka akan diarahkan lagi ke sini, tabungan berhasil ditambahkan, dan kita bisa masuk ke menu utama. Namun, jika kita tidak menginput angka, maka akan ditampilkan di sini input tidak valid. Masukkan inputan dengan benar. Misalnya seperti ini akan dicontohkan, dan juga akan balik lagi ke input nominal uang. Nah, contoh lain, jika kita masuk ke menu kedua, yaitu menabung untuk semua target untuk target tertentu, akan ke sini, yaitu if pilihan 2. Nah, jika pilihan tidak valid, kita tidak masukkan 1 atau 2, maka akan balik lagi ke pilihan menu dan ditampilkan juga pilihan tidak valid. Silakan input kembali 1 atau 2. Nah, kita pilih pilihan 2, kita akan ditampilkan di sini. Pilih target menabung yang ingin kamu tambah tabungan. Nah, jadi sini itu adalah menabung target tertentu. Kita akan memilih tabungan mana, target mana yang kita tabungkan. Nah, kita input pilihan, kita masukkan nomor. Nah, jika tidak valid juga, kita akan tampilkan nomor tidak valid, dan juga akan diulang ke input pilihan. Jika sudah, kita akan masukkan nomor, kita akan ditampilkan lagi, masukkan uang yang ingin kamu tabung hari ini. Kita sudah menginput uang, menginput angka, dan jika tidak benar, maka akan mengulang lagi ke sini seperti biasa. Nah, jika kita sudah, akan ditampilkan uang yang kamu tabung berhasil, total yang kamu tabung hari ini berapa, dan sisa estimasi waktu target tercapai berapa lama, akan ditampilkan seperti itu. Nah, kita bisa kembali lagi ke menu utama. Mungkin saya akan melihatkan ini mockupnya. Nah, seperti ini contohnya. Nah, ini nih, kita sudah masukkan jumlah uang dan uang berhasil disimpan ke semua target. Nah, ini contoh yang tadi saya bilang, total uang yang tabung hari ini misalnya 100.000 untuk liburan, dan juga estimasi sisa waktunya adalah 9 hari, seperti itu. Baik, lanjut ke menu yang kedua, yaitu yang ketiga, yaitu menu lihat progres menabung. Nah, di dalam menu ini kita dapat melihat progres tabungan kita. Sebagai contoh, misalnya kita memiliki 3 tabungan. Yang pertama yaitu liburan, untuk membeli HP Samsung, dan juga untuk membeli motor. Kita dapat melihat progres tabungan kita di sini. Untuk flowchartnya mungkin seperti ini ya. Masuk lagi dari menu utama, kita masuk ke case 3, ke case ini, yaitu lihat progres tabungan dari input pilihan sini. Nah, di sini akan ditanyakan lagi, apakah target tabungan sudah ada. Jika kita belum memiliki target tabungan, kita akan diarahkan dan juga ditampilkan seperti ini. Kamu belum membuat target. Apakah kamu ingin membuat target tabunganmu? Jika kita tidak memilih, kita akan balik lagi ke case pertama. Jika kita memilih ya, maksudnya kita kembali ke case pertama, yaitu membuat target tabungan yang baru. Nah, jika kita memilih ya, kita sudah memiliki tabungan, akan ditampilkan seperti ini. Nama tabungan, nominal target, sisa uang yang ditabung, dan juga sisa uang yang harus ditabung, estimasi waktu yang dicapai. Kita bisa kembali lagi ke menu utama sesuai dengan yang saya jelaskan tadi seperti ini. Lanjut lagi, yaitu menu riwayat tabungan. Di dalam menu ini kita dapat melihat riwayat tabungan kita. Misalnya kita punya 3 riwayat tabungan untuk liburan, HP Samsung, dan juga motor. Terakhir kita menabung itu tanggal 1 bulan 1 tahun 2025, yaitu 100.000. Dan juga untuk
HP tanggal 2 bulan 1 dan untuk motor tanggal 3 bulan 1. Jadi kita tidak perlu khawatir kapan terakhir kita menabung karena di dalam aplikasi ini ada fitur untuk riwayat tabungan. Nah, untuk flowchartnya seperti ini. Case 4 yaitu pilihan keempat di sini. Kita akan diarahkan ke case 4 sini. Nah, setelah kita masuk, kita akan ditanyakan lagi di sini, jika target tabungan sudah ada, sudah dibuat, kita kamu belum membuat target tabungan. Apakah kamu mau membuat target tabungan? Dan kita balik lagi ke menu pertama yang yaitu membuat target tabungan. Dan jika target ada, kita akan diarahkan ke sini, yaitu tampilkan riwayat tabungan untuk target hari pertama atau hari keberapa yang telah ditabung. Kita bisa kembali ke menu utama seperti ini yang sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya yaitu menu hapus dan edit tabungan. Di sini terdapat dua fitur ya. Yang pertama itu menu hapus tabungan dan juga menu edit tabungan. Untuk yang hapus tabungan, kita dapat menghapus tabungan kita. Contohnya seperti ini. Di sini kita punya 3 tabungan, yaitu liburan, HP Samsung, dan juga motor. Jadi kita akan ditanyakan, pilih nomor target yang ingin dihapus atau diedit. Jika kita memilih satu, misalnya liburan, kita akan diberi pilihan lagi untuk hapus target atau edit target. Nah, kita memilih nomor 1 yaitu hapus target dan target telah dihapus. Jika kita memilih tabungan di sini, edit tabungan, di sini kita akan diberikan seperti ini. Masukkan nama target baru, nominal target baru, dan juga progres target baru seperti ini. Dan juga kita juga bisa men-setel fitur remindernya lagi. Untuk flowchart dan pseudocode-nya seperti ini. Di sini terdapat menu hapus atau edit tabungan. Nah, di case 5 ini yaitu hapus atau edit, di dalam flowchart-nya yaitu jika target tabungan sudah dibuat atau belum, misalnya belum, kita akan diarahkan ke sini yaitu untuk membuat target dan kita diarahkan lagi ke case pertama. Jika sudah, akan ditampilkan daftar tabungan yang telah dibuat. Pilih nomor tabungan, edit atau hapus. Seperti yang di mockup sebelumnya. Di sini kita disuruh untuk menginput nomor. Misalnya pilihan tidak valid, kita akan diarahkan lagi ke bagian input nomor. Dan jika pilihan valid, kita akan ditanyakan dan juga disuruh pilih yang pertama edit atau hapus. Nah, kita bisa menginput pilihan kita. Misalnya kita memilih pilihan pertama yaitu edit seperti yang tadi, akan diarahkan tabungan baru, target baru, dan juga input nominal dan juga style pengingat seperti ini. Bisa diperbarui lagi. Dan jika kita misalnya di sini memilih pilihan kedua yaitu hapus, maka kita bisa menghapus target tabungan kita. Nah, jadi nanti langsung diarahkan ke bagian menu utama seperti ini. Selanjutnya sini saya akan menjelaskan mockup panduan aplikasi. Nah, di sini ada panduan aplikasi seperti yang dijelaskan di sini. Nah, nomor 6 ada panduan aplikasi di menu utama. Nah, di sini yaitu ada yang pertama buat target tabungan baru, yaitu menjelaskan bagaimana tentukan berapa banyak yang kamu tabung, kapan kamu ingin mencapai target tersebut, dan set notifikasi time reminder jika perlu. Seperti ini. Jadi untuk yang memakai aplikasi ini akan dipastikan mengerti dan juga tidak kebingungan. Selanjutnya yaitu mockup tampilan program reminder berjalan, yaitu remindernya. Nah, seperti ini jika remindernya berjalan. Nah, akan ada reminder saatnya menabung untuk target, dan ini juga ada suaranya. Seperti itu. Ini saya berkesempatan untuk memaparkan materi hasil dari implementasi program yang telah kami rancang sebelumnya. Dan langsung aja di sini ada di codingan ini ada berbagai macam library Java yang berfungsi untuk memungkinkan fitur-fitur di logika setiap program aplikasi ini berjalan dengan baik. Dan berikutnya ada main class
yang berikutnya ada class utama yang berfungsi untuk mengontrol penuh jalannya aplikasi, dan di sini ada main class yang berfungsi untuk menyimpan logika menampilkan atau menjadi titik utama si aplikasi ini yang menampilkan berbagai macam menu di program aplikasi ini. Dan berikutnya di sini ada logika display menu yang menampilkan menu utama, yang di sini ada get valid choice yang berfungsi untuk validasi penginputan menu-menu yang ada di menu utama maupun menu lainnya. Dan berikut ada set target yang berfungsi untuk membuat target baru atau set target baru. Dan berikutnya ada get valid amount yang berfungsi untuk memvalidasi penginputan nominal yang ada di set target maupun di target lainnya. Dan berikut juga ada get valid time yang berfungsi untuk memvalidasi penginputan time reminder. Dan berikutnya ada schedule time reminder yang berfungsi untuk membuat atau mengingat si pengguna secara otomatis. Dan berikut ada play notification yang berfungsi untuk menyetel si notifikasi si time remindernya. Dan berikutnya ada save money yang berfungsi untuk menampilkan menu menabung target. Dan berikutnya ada save for all target yang berfungsi untuk menabung ke semua target yang telah dibuat oleh pengguna. Dan berikutnya ada save for specific target yang berfungsi untuk menabung target secara spesifik. Dan berikutnya ada view progress yang berfungsi untuk melihat progres tabungan si penggunanya, si pengguna aplikasi ini. Dan berikutnya ada view savings history yang berfungsi untuk menampilkan history tabungan si pengguna. Dan berikutnya ada manage target yang menampilkan menu menghapus atau edit tabungan. Dan berikut untuk logika menghapus tabungan ada di case 1, dan di case 2 ini edit tabungan. Dan berikut untuk logika edit tabungan. Dan berikutnya ada show help yang berfungsi untuk menampilkan panduan aplikasi. Dan yang terakhir ada class target, class pendukung yang berfungsi untuk merepresentasikan target si tabungan program aplikasi ini. Dan langsung saja saya akan melakukan demo aplikasi ini. Kita run file. Program sedang berjalan. Kita lihat di sini ketika pengguna running file akan menampilkan sebuah menu utama yang diisi oleh berbagai menu juga. Yang pertama buat target tabungan, yang kedua menabung target, yang ketiga lihat progres tabungan, lihat riwayat tabungan, yang keempat, yang kelima hapus atau edit tabungan, yang keenam panduan aplikasi, dan yang terakhir keluar dari aplikasi. Dan ketika program ini dijalankan, pengguna dipastikan belum membuat target
Dan bagaimana jika si pengguna menginputkan nomor 2 ketika si pengguna belum membuat target? Kita akan mencoba menginputkan nomor input menabung target. Nah, di sini akan menampilkan notifikasi belum ada target tabungan yang dibuat. Ayo buat target terlebih dahulu. Apakah Anda ingin membuat target tabungan sekarang? Nah, jika ya, pengguna akan langsung diantarkan ke menu buat target tabungan. Kita coba akan input ya. Nah, di sini misal pengguna akan membuat target liburan yang nominal target utamanya yaitu 1 juta, nominal target hariannya yaitu 100.000. Kita akan coba input liburan, nominal target utamanya yaitu 1 juta. Untuk opsi tabungannya yaitu harian, dan uang yang akan ditabung oleh pengguna misal 100.000. Enter. Dan di sini saya sekaligus juga saya akan menguji si notifikasi aplikasinya. Kita akan set notifikasi menyesuaikan dengan waktu yang saya buat 2, 3, 4, 2. Nah, ketika sudah dicetak tabungan baru, di sini akan memunculkan time reminder telah di-set untuk target liburan pada pukul yang telah ditentukan, dan target liburan telah dibuat. Kamu perlu menabung 100.000 setiap harinya untuk mencapai target 1 juta. Dan berikut untuk hasil yang keluar ketika pengguna berhasil untuk menginputkan tabungan baru. Kita akan menunggu untuk notifikasi time remindernya sekitar 1 menit. Time reminder berjalan. Kita di sini akan memilih untuk menabung target. Nah, di menabung target ini ada sebuah notifikasi jika pengguna belum menabung pada saat hari itu. Kamu belum menabung hari ini, ayo segera menabung. Dan kita akan mencoba untuk menginputkan tabungan menggunakan menabung untuk target tertentu. Kita pilih 1, kita inputkan nominal sesuai dengan yang sebelumnya. Ini ketika sudah menginputkan nominal target untuk ditabung, akan muncul total uang yang telah kamu tabung dan estimasi waktu untuk mencapai target. Dan berikutnya saya akan menguji menabung untuk semua target. Kita akan membuat tabungan opsi mingguan dan bulanan. Kita buat opsi mingguannya yaitu smartphone. Dengan harga target 3 juta. Dengan target 3 juta. Dan opsi mingguan. Setiap minggu misal nabung 200.000. Apakah ingin set notifikasi? Tidak. Kita buat yang bulanan. Motor nominal targetnya 15 juta. Untuk opsi tabungannya bulan.
Untuk opsi setiap bulannya 1 juta. Oke, kita akan mencoba langsung menabung ke seluruh target. Nah, di sini jika pengguna sudah menabung sebelumnya, notifikasi tersebut akan menghilang. Langsung menabung untuk seluruh target. Masukkan nominalnya. Di sini ada nominal pas untuk menginputkan untuk menabung seluruh target. Sebesar 1,3 juta. Enter. Nah, uang berhasil disetorkan untuk semua target. Dan kita di sini akan memastikan apakah uang tersebut terbagi rata sesuai dengan penginputan, sesuai dengan porsi setiap tabungannya. Kita lihat di riwayat tabungan. Nah, dan kita lihat di sini ini sudah sesuai dengan porsi si inputan tabungan yang telah kita buat pada saat membuat target tabungan baru. Lalu kita lihat progres tabungannya. Di progres tabungan ini akan menampilkan nama tabungan, target tabungan, uang yang telah ditabung, sisa uang yang harus ditabung, opsi target tabungan, estimasi waktu. Dan berikut kita akan menguji untuk bagaimana jika kita menginputkan uang kurang dari nominal yang telah kita tentukan, atau lebih 2 kali lipat dari uang 2 kali lipat dari nominal yang telah kita tentukan. Kita coba untuk menabung 2 kali lipat dari nominal harian. Kita coba input 1, input 200.000. Enter. Nah, di sini akan memunculkan notifikasi kamu menabung lebih dari 2 kali lipat dari nominal target. Dan di sini seperti biasa akan menampilkan total uang yang telah kamu tabung. Di sini uang yang telah pengguna tabung 400.000 dan estimasi target dapat dicapai yaitu 6 hari. Dan bagaimana jika pengguna menginputkan kurang dari target hariannya? Kita inputkan 50.000. Nah, di sini akan memunculkan notifikasi kamu belum menabung, belum mencapai target progresmu. Jangan khawatir, besok kamu bisa menabung lebih banyak. Dan selanjutnya saya akan menguji untuk menu kelima, yaitu hapus atau edit tabungan. Nah, di sini akan menampilkan daftar tabungan dan akan menampilkan inputan pilih nomor target yang ingin dihapus atau diedit. Kita akan coba menghapus target nomor 1. Pilih nomor 1, hapus target, enter. Target liburan telah dihapus. Kita akan cek dengan menginputkan lagi menu 5. Nah, target berhasil dihapus. Dan sekarang kita akan mencoba untuk mengedit target yang smartphone. Nah, di sini ada sebuah penawaran untuk menginputkan nama baru dari si target atau tekan enter untuk melewati.
kita akan coba gantinya menjadi healing, dan kita akan mencoba untuk menekan enter apa, dan kita akan mencoba untuk tidak mengubah si target, nominal targetnya. Tekan enter, lalu kita akan mengubahnya menjadi 300.000. Nah, di sini ada penawaran, apakah Anda ingin mengatur ulang pengingat untuk target ini? Kita akan mencoba mengatur ulangnya. Nah, masukkan format waktu pengingat yang Anda inginkan, yang pengguna inginkan. Kita akan coba sesuaikan dengan contoh. Nah, di sini akan munculkan notifikasi pengingat untuk target healing telah diperbarui, target healing berhasil diperbarui. Dan kita akan mencoba bagaimana cara menonaktifkan notifikasi si time reminder target ini. Kita ketik 5, input nomor 1, edit target, kita melewati, kita input T untuk menonaktifkan si reminder notifikasi ini. Kita enter. Nah, di sini ada sebuah pemberitahuan kamu ingin mengetikkan pengingat untuk target ini. Kita input Y. Nah, pengingat untuk target healing telah dihentikan, target healing berhasil diperbarui. Dan selanjutnya saya akan melihat panduan aplikasi, yaitu menu 6. Nah, di sini akan menampilkan sebuah panduan atau bantuan untuk aplikasi ini, dan kita akan langsung mencoba keluar dari aplikasi ini. Nah, saat kita mencoba untuk keluar, di sini ada pemberitahuan apakah Anda yakin ingin keluar. Kita akan mencoba. Jika kita input T, kita akan kembali ke menu utama. Kita akan coba keluar lagi dan keluar aplikasi ini dengan menginput Y. Terima kasih telah menggunakan MySaving. Sampai jumpa lagi. Dan mungkin segitu saja untuk demo aplikasi ini. Oke, dan yang terakhir ada pula kesimpulan. Aplikasi MySaving merupakan solusi yang efektif untuk membantu individu dalam mengelola tabungan mereka dengan fitur-fitur seperti penetapan target, pengingat otomatis, dan pemantauan progres. Aplikasi ini mampu meningkatkan kedisiplinan dan efisiensi dalam menabung. Pengguna dapat mengelola keuangan pribadi mereka secara lebih baik, mencapai tujuan finansial secara terukur, serta memantau perkembangan tabungan mereka secara real time. Mungkin segini saja dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata, mohon maaf jika masih ada kekurangan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.